Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, tafzili wa ihtirami, yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap para alim ulama, segenap para habaib, segenap para asatidah tokoh masyarakat, jajaran pimpinan pengurus Riyadul Jannah Rintas Kordes Korwil Korkel, wabil khusus sahibul hajah sahibul bait Al-Habib Abdurrahman bin Hashim Barakbah. Oh, enggak ditulis haji di sini deh, tak lupa Habib Taufik bin Husain bin Syab, kedua tokoh kita yang baru pulang dari tanah suci dan kembali ke tanah air. Kita doakan anallah yaj'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yahum sa'yan mashkura wa tijarah lan tabura, dan semoga anallah subhanahu wa ta'ala yuballighna jami'an. Allah menyampaikan kita ilal haramain syarifain, kedua tanah suci al-Makkah wal Madinah, ziyarat al-Masjidil Haram wal Masjidin Nabawi إلى بيت الله الكعبة المشرفة وزيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصلاة والدعاء في الروضة سنين بعد سنين أعوام بعد أعوام على ما يرضي الله ورسوله بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak Ibu hadirin hadirat muslimin muslimat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua ibadah yang serupa tapi tak sama, 11-12, yaitu umrah dan haji. Perbedaan yang mendasar, umrah dilaksanakan sepanjang tahun di bulan apapun, silahkan umrah. Tapi kalau haji hanya dilakukan pada bulan haji, bulan Dzul Hijjah. Keduanya, umrah dan haji, sama-sama pakai kain ihram. Keduanya sama-sama tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Kedua-duanya sama, sa'i di antara Safa dan Marwah. Keduanya sama-sama tahallul. Tetapi kalau haji ditambah lagi, wukuf di Arafah, mabid di Muzdalifah, kemudian di Mina selama 3 hari 2 malam, jamarat, lempar jumrah al-ula, wusta, wal aqabah, nanti nafar awal atau nafar thani, nanti kemudian kembali ke Makkah, kembali untuk tawaf ifadah atau tawaf rukun, baru setelah itu bisa tahallul. Panjang lebar, tapi intinya serupa tapi tak sama. Nah, saya tak cerita saja. Rasul sallallahu alaihi wasallam seumur hidup beliau umroh 4 kali dan haji cuman sekali. Rasulullah umroh pertama kali tahun ke-6 Hijriyah, disebut umrah Hudaybiyah, karena beliau berangkat dari Madinah menuju kota Makkah, belum sampai di kota Makkah sudah dihadang oleh penduduk Makkah. Rasulullah tertahan, tidak bisa masuk ke Makkah. Kenapa? Orang Makkah menolak kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang baik, orang benar, orang lurus ditolak, ya wis ket biyen Rasulullah sudah ditolak, tidak usah heran sudah.
Laki-laki ya wis ngono iku donya. Tinggal kita pandai-pandai menempatkan diri. Pandai-pandai menempatkan diri. Dengan alasan Makkah Madinah tidak pernah damai. Tapi perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan perang-perang yang lainnya tidak punya hubungan diplomatik. Maka Rasulullah tidak punya visa masuk ke Makkah. Visa furoda gak metu bib. Istilahnya ya gitu ya istilahnya. Maka terjadilah Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Salah satu isi perjanjiannya pertama 10 tahun genjatan senjata, enggak boleh ada perang. Yang kedua, tahun ini Rasulullah tidak boleh masuk Makkah. Silahkan putar balik pulang ke Madinah, tahun depan baru silahkan umrah. Ya sudah. Maka tahun ke-6 Hijriah disebut Umrah Hudaybiyah. Karena Rasulullah berangkat umrah tidak sampai Makkah, hanya sampai Hudaybiyah putar balik. Tahun depannya tahun ke-7 Hijriah Rasulullah di bulan Dzulqa'dah. Ingat Rasulullah selalu berangkat umrah bulan Dzulqa'dah, tidak di bulan yang lainnya. Bulan Dzulqa'dah tahun 7 Hijriah Rasulullah berangkat. Umrah yang kedua disebut Umratul Qadha. Disebut Qadha karena umrah itu mengqadha tahun lalu yang gagal. Tahun ke-8 Hijriah, ya sama bulan Dzulqa'dah, Rasulullah berangkat umrah lagi. Dan ini umrah yang ketiga kali tahun 8 Hijriah. Tahun berikutnya 9 Hijriah, Rasul tidak berangkat umrah, Rasul tidak berangkat haji. Tetapi Rasulullah memberangkatkan Abu Bakar As-Siddiq memimpin jamaah berangkat haji. Tahun 10 Hijriyah Rasulullah di bulan Dzulqa'dah beliau mengumumkan kepada para sahabatnya bahwa beliau akan berangkat umrah. Sebelum berangkat umrah, sebelum berangkat haji, Rasulullah itu mengutus Mu'adz bin Jabal pergi ke negeri Yaman. Mu'adz bin Jabal Rasulullah tunjuk sebagai diplomat muda. Tapi bukan diplomat yang terbunuh di kos-kosan secara misterius. Dan kalau ada kasus sesuatu, CCTV ini suka gak jelas. Algoritmanya begitu. Kalau ada sesuatu, mesti CCTV gak beres. Algoritmanya terbaca. Polanya terbaca. Mu'adz bin Jabal diutus sebagai diplomat pergi ke negeri Yaman. Kata Rasulullah, ya Mu'adz, la'allaka la talqani ba'da amikum hadha. Wahai Mu'adz, bisa jadi kita tidak berjumpa lagi di tahun-tahun yang akan datang. Wa la'allaka ya Mu'adz, bisa jadi wahai Mu'adz, di waktu yang akan datang tamurru ala masjidi wa ala qabri. Bisa jadi Mu'adz, ketika engkau pulang ke Madinah, kau lewat ke masjidku, tapi kau juga akan lewat ke kuburku. Nangis Mu'adz, waduh, kok dipamiti begini. Mu'adz, fabaka Mu'adz. Mu'adz nangis. Ternyata itu adalah pertemuan terakhir antara Mu'adz bin Jabal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Setelah itu Mu'adz berangkat. Rasulullah mengumumkan kepada para sahabatnya annahu safara lil hajj. Bulan Dzulqa'dah Rasulullah mengumumkan kepada para sahabatnya di kota Madinah beliau berangkat haji. Berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Madinah di pagi hari. Meninggalkan kota Madinah, mengendarai unta beliau Al-Quswa bersama rombongan para sahabat yang banyak. Kemudian berhenti di tempat yang namanya Dzul Hulaifah. Nama tempat itu Dzul Hulaifah. Kalau sekarang disebut
Masjid Bir Ali. Sekarang sudah dibangun ya. Kalau dulu nama tempat itu Dzul Hulaifah. Dhuhr berhenti di Dzul Hulaifah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istirahat di Dzul Hulaifah sampai asar, fa shallal asra rak'atain. Di Dzul Hulaifah itu Rasulullah salat asar 2 rakaat karena beliau musafir. Salatnya qasar 2 rakaat. Dan malam hari itu Rasulullah menginap di Dzul Hulaifah sampai keesokan paginya. Ketika pagi Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, atani atin min rabbi. Tuhanku Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Jibril kepadaku, salli fi hadzal wadil mubarak. Salatlah di dataran yang penuh keberkahan ini. Maka Rasulullah mulai pakai kain ihram di Dzul Hulaifah, kemudian sholat 2 rakaat. Setelah itu matahari agak terangkat duha, Rasulullah berangkat bersama para sahabat menuju kota Makkah. Dzul Qa'dah. Waktu terus berjalan, Rasulullah mengendarai unta masuk kota Makkah awal Dzul Hijjah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Pak, Bu, sebentar. Tadi Rasulullah pakai kain ihram di mana? Di Dzul Hulaifah. Nama tempatnya Dzul Hulaifah. Zaman kalau sekarang sudah ada. Ya tetap namanya tetap Dzul Hulaifah. Tapi ada Masjid Bir Ali, dibangun masjid, dibangun kamar mandi dan bla 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 modern. Tapi nama tempatnya tetap Dzul Hulaifah. Rasulullah di Dzul Hulaifah mengatakan ihram umrah fi hajj. Rasul mengatakan umrah fi hajj, melaksanakan umrah di dalam rangkaian ibadah haji. Lanjut ya, meninggalkan Dzul Hulaifah di Dzul Qa'dah, masuk Makkah awal Dzul Hijjah. Kemudian fadakhalal Masjidil Haram. Rasulullah masuk ke Masjidil Haram. Fatafa. Rasulullah tawaf. Wasa'a baina Safa wal Marwa. Kemudian sa'i di antara Safa dan Marwa. Thumma qala. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada siapa? Li ashabihi. Kepada sahabatnya. Man lahu hadyun. Sahabat yang punya hewan untuk disembelih. Hewan untuk disembelih. Untuk sebetulnya istilah zaman sekarang bayar dam. Bayar dam. Sahabat yang bisa bayar dam dalam tanda kutip ya, yang punya hewan ternak, Rasulullah perintahkan untuk tahallul, potong rambutnya. Maka umrohnya selesai. Umrah itu ihram, tawaf, sa'i, tahallul, selesai. 4 itu tok umrah itu. Umrah itu pakai kain ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Kalau sudah tahallul potong rambut, ihramnya boleh dilepas pakai baju biasa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini jelas. Para sahabat yang punya hewan ternak, hadyun yang bisa disembelih, ini untuk membayar dam, diperintahkan oleh Rasulullah, tahallul, potong rambutmu, kemudian pakai baju biasa. Kenapa begitu? Setelah pakai baju biasa sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, maka kemudian ketika haji dimulai, yaitu hari Tarwiyah tanggal 8 Hijriah, maka pakai kain ihram lagi. Pakai kain ihramnya dari mana? Dari kemah, dari dalam kota Makkah. Kemudian pakai kain ihram di dalam kota Makkah. Kalau zaman sekarang yo pakai kain ihramnya dari hotel. Kemudian berangkat deh ke Arafah dan seterusnya.
pakai kain ihram itu seharusnya dari miqat. Miqatnya mana? Miqatnya Dzulhulaifah. Dzulhulaifah dengan Makkah tuh jaraknya berapa? 400 kilometer. Kalau pengen tidak bayar dam, bisa. Bagaimana? Ke Dzulhulaifah, 400 kilometer. Oleh sebab itu jamaah haji Indonesia kalau pakai kain ihram hajinya di hotel, bayar dam. Wes ini jelas ya? Cerita ini jelas. Rasul perintahkan para sahabat yang punya hewan ternak, tahallul lo, ihrammu lepas, umrahmu selesai, pakai baju biasa. Nanti ketika haji pakai kain ihram lagi dari dalam kota Makkah. Karena pakai ihram dari dalam kota Makkah itu penyebab bayar dam. Kalau pengen tidak bayar dam bagaimana? Pakai kain ihram dari miqat. Miqatnya mana? Dzulhulaifah. Berapa jauh? 400 km numpak onto, pirang dino. Itu kan? Oh ya soro. Ya lebih baik bayar. Jelas niki? Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bagaimana dengan Rasulullah? Rasulullah itu perintahkan sahabatnya yang punya hewan ternak untuk tahallul, nanti ihram dari dalam kota Mekah, nanti bayar dam. Rasulullah sendiri dan beberapa sahabat lain yang tidak bisa bayar dam, tidak tahallul. Kalau tidak tahallul berarti tidak boleh pakai baju biasa, tetap ihraman. Jadi Rasulullah tetap ihraman, sahabat yang tidak bisa bayar dam, tidak punya hewan ternak, tidak bisa nyembelih, tetap pakai kain ihram. Berhari-hari. Setelah itu tanggal 8 Dzulhijjah, Rasul dari kota Makkah menuju ke Mina. Hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah Rasulullah ke Mina. Tanggal 9 hari Arafah Rasulullah pagi hari dari Mina menuju ke Arafah. Tanggal 9 Arafah Rasul pagi-pagi masuk ke Arafah, kemudian berhenti di Qubbah, tempat naungan yang dibangun para sahabat. Nama tempat itu adalah Namirah, yang sekarang dibangun masjid Namirah. Masjid Namirah di mana? Di Lamongan. Bukan Masjid Namirah Lamongan, Masjid Namirah yang di Arafah sono. Qubbah itu tempat Rasulullah bernaung. Ketika ba'da dhuhur barulah Rasulullah meninggalkan Namirah itu menuju ke Wadi Arafah. Disitulah Rasulullah menyampaikan khutbatul wada', khutbah perpisahan. Shallu ala Nabi Muhammad. Sebentar. Sebelum boleh lanjut. Tak ulangi lagi ya. Yang bersama Rasulullah dari Madinah pakai ihram di Dzulhulaifah, lanjut ke Mekah, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian sebagian tahallul, kemudian pakai baju biasa ihramnya dilepas, sebagian seperti Rasulullah yang lainnya tetap pakai kain ihram tidak tahallul. Ini jelas? Oke. Yang tahallul pakai baju biasa itu artinya dia melaksanakan umroh selesai pakai baju biasa, nanti ihram untuk haji. Umroh dulu kemudian haji. Ini disebut haji tamattu'. Haji tamattu'. Umrah dulu selesai kemudian haji, namanya haji tamattu'. Yang dilakukan oleh Rasulullah dan beberapa sahabat, Rasulullah umrah tetapi tidak tahallul, ihramnya nyambung dengan haji. Jadi umrah di dalam rangkaian haji disebut haji qiran. Sampai di sini jelas enggak? Iya,
ono ceritane gitu. Walah, ngene dah ceritane. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Oke, saya tidak detailkan tentang Arafah ya. Saya nggak akan detailkan tentang Arafah. Insya Allah pertemuan yang akan datang nanti ada detail lagi. Di Arafah, khutbatul wada', kemudian malamnya mabid di Muzdalifah, kemudian besoknya tanggal 10 Dzulhijjah itu di Mina, kemudian lempar jamarat sampai ula wusta aqabah, kemudian sampai selesai titik. Selesai artinya Rasulullah sudah tahallul, kemudian sudah pakai baju biasa. Sampai di sini jelas? Shallu ala Nabi Muhammad. Tak tambahi satu boleh? Ummul Mukminin Aisyah itu menghadap kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, raja'an nas binusukain." Ya Rasulullah, orang-orang ini nanti pulang dari Mekah pulang ke Madinah binusukain dengan dua nusuk, dua manasik, dua rangkaian ibadah, yaitu mereka sudah umrah dan mereka sudah haji. Terserah mereka haji tamattu' atau haji qiran, tetapi dapat umrah dapat haji. Yang tamattu' berarti umrah selesai kemudian haji, yang haji qiran berarti umrah nyambung sekalian haji, tapi dua ibadah yaitu umrah dan haji. Wa ana ya Rasulullah, kata Aisyah, saya ya Rasulullah arji'u binusuk, tapi aku ya Rasulullah cuman satu ibadah saja, cuman haji saja, belum umrah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Loh kok bisa? Bisa. Karena Ummul Mukminin Aisyah perempuan, bisa jadi ketika berangkat dari Makkah baik-baik saja, tapi ketika sudah sampai Dzulhulaifah akhir Dzulqa'dah, ketika Rasulullah dan para sahabat pakai kain ihram untuk umrah, Ummul Mukminin Aisyah datang bulan haid, menstruasi, nggak bisa umroh dong, nggak bisa umroh. Maka ketika melanjutkan perjalanan sampai Makkah semuanya umroh, Ummul Mukminin Aisyah nggak bisa umroh. Tapi setelah selesai umroh atau umrohnya selesai di dalam haji, datang waktu haji, yang haji tamattu' tadi, umroh selesai kemudian haji pakai kain ihram lagi. Rasulullah hajinya qiran, umrohnya nyambung dengan haji. Lah Aisyah sekarang sudah suci, maka beliau pakai kain ihram untuk haji. Hajinya bersama-sama. Hajinya selesai, Aisyah dapat haji doang, yang lain umroh dan haji. Ya kasusnya begini. Sampai di sini jelas? Maka Rasulullah, Pak, Bu, bagaimana jalan keluarnya? Rasulullah kasih pilihan kepada Aisyah. Ya sudah, kalau begitu pergilah engkau keluar dari tanah haram Makkah ke tanah halal yang paling dekat, Adnal Hil, yaitu Masjid Aisyah. Sekarang Masjid Aisyah, tetapi nama tempatnya Tan'im. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Yang umroh mesti ingat bahwa kalau sudah di dalam kota Mekah, pengen umroh sekali, dua kali, tiga kali, mesti menuju ke Tan'im dulu. Keluar dari lingkar tanah haram ke tanah halal, yaitu Tan'im. Itu Masjid Aisyah, miqat untuk pakai kain ihram untuk umroh saja. Untuk umroh saja. Dan ini hanya Aisyah yang melakukan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Yang Aisyah lakukan adalah haji dulu sampai selesai pakai baju biasa. Setelah itu umrah. Namanya haji ifrad.
Jadi pelaksana haji ada 3, bisa tamattu', bisa qiran, bisa ifrad. Ini ceritanya. Mugi-mugi panjenengan sakit haji, sakit umrah. Haji tamattu' boleh, haji qiran seperti Rasulullah, haji ifrad seperti Aisyah. Semua ada contohnya. Itulah pentingnya ngaji. Itulah pentingnya ta'lim. Kalau tidak ada ilmu, kalau tidak ta'lim, kalau tidak ngaji, lantas bagaimana menjalankan ibadah? Tidak ada jalan keluar kecuali harus ta'lim. Semoga jadi ilmu barakah dan manfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.